Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu ya untuk datang dan juga diskusi ya terkait dengan data science for product recommendation yang menjadi topik pembelajaran tamu saya pada pagi hari ini. Nah, eh, untuk materi yang saya bawakan pada pagi hari ini ya tentunya tentang hal-hal apa saja sih yang menjadi bagian penting ya dari seorang data scientist pada kasus merekomendasikan suatu produk ya. Tentunya eh, mungkin sedikit latar belakang kenapa ini menjadi hal yang saya angkat gitu ya di dalam pembelajaran tamu pada kali ini, karena menurut saya eh, merekomendasikan ya suatu produk ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Apalagi di era digital produk pada saat ini, di mana teman-teman sekalian pun pasti pemakai produk-produk digital juga gitu ya. Misalnya terkait dengan produk-produk mungkin seperti YouTube, kemudian produk-produk musik ya, mungkin seperti Spotify, ataupun produk-produk eh, lainnya gitu ya, mungkin terkait dengan apalagi nih misalnya game, online shop, dan lain sebagainya. Nah, pasti teman-teman di sini pernah gitu ya mengalami yang namanya ditawarkan suatu produk atau item yang ada di fitur-fitur atau apa ya pokoknya promo dan lain sebagainya itu yang ada di platform-platform tersebut gitu ya. Misalnya teman-teman lagi buka platform-platform e-commerce mau beli sesuatu gitu ya. Tahu-tahu ditawarin gitu kan. Ada iklan menawarkan produk. Ya ternyata produknya ini, loh, wah ini yang saya cari nih produknya gitu kan. Nah, dari sekian ya mungkin sekian juta atau sekian ratus juta produk yang ada di dalam e-commerce tersebut gitu kan. Apalagi e-commerce besar di saat ini gitu ya. Itu kan di dalamnya itu terdiri dari banyak seller kan, banyak toko gitu kan. Nah, di satu toko aja jualnya bisa banyak barang. Apalagi kalau kita ngomongin semua barang yang ada di platform tersebut gitu kan dari semua toko. Itu kan banyak banget kan. Tapi kenapa barang-barang yang sampai ke kita, promo-promo yang sampai ke kita itu seringkali adalah barang-barang yang memang lagi kita pengen, lagi kita inginkan dan lain sebagainya gitu ya. Kok bisa pas kayak gitu? Nah, itu juga tentunya berarti ada sesuatu hal ya di mana ilmu menawarkan barang saat ini ya, khususnya di digital product dan lain sebagainya dan yang related seperti itu berarti nggak sembarangan gitu. Ada teknik ataupun metode yang kita gunakan untuk merekomendasikan itu dengan tepat gitu ya. Nah, ini inilah yang akan kurang lebih ya saya bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Jadi nggak sembarangan tuh hal-hal seperti itu tuh gitu ya. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, mungkin sedikit perkenalan dulu. Saya Rusnandi. Saya merupakan data scientist di salah satu perusahaan di Indonesia. Kemudian eh, mungkin menekuni bidang data scientist ini juga udah beberapa tahun gitu ya. Dan secara umum eh, ada beberapa interest di saya di bidang data dan relatednya. Yaitu khususnya tentang data analitik, kemudian AI, ataupun riset-risetnya gitu ya. Kemudian juga modeling-modeling, entah itu machine learning ataupun deep learning, NLP, dan lain-lainnya ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa
ya feel free aja kalau misalkan ada apapun gitu ya, diskusi dan lain sebagainya, untuk mengontak saya via kontak-kontak berikut ya. Mungkin ada nomor WhatsApp, LinkedIn, dan juga email. Nah, kemudian kita masuk ke outline ya. Apa sih yang akan kita diskusikan ya? Kalau misalkan kita breakdown lebih lanjut, apa-apa aja sih yang akan kita diskusikan di sesi kali ini gitu ya. Nah, lebih khususnya lagi ya, tentang si recommendation system ini ada beberapa teknik yang akan saya mungkin sampaikan gitu ya. Yaitu pertama tentang intronya dulu, tentang Rexis ini. Kemudian ada teknik yang namanya content based filtering, terus collaborative filtering, hybrid recommendation, dan juga deep learning. Gitu ya. Nah, kita lanjut aja langsung ke eh, pembahasan yang pertama nih, yaitu tentang introduction recommendation system. Nah, misalnya ya di sebelah kanan teman-teman itu banyak nih ditawarkan suatu barang gitu. Tapi di sini ada beberapa teknik gitu di dalamnya ya. Yang tadi saya mention di awal, ada berbagai teknik untuk menawarkan suatu produk. Dan itu sebenarnya berbagai macam, bahkan sampai sekarang pun kalau kita ngomongin riset ya, penelitian tentang recommendation system, bagaimana orang membuat cara membuat rekomendasi dengan sistem-sistem berbasis metode-metode yang baru saat ini itu pun masih terus dibahas gitu. Jadi ini memang menurut saya pembahasan yang cukup eh, cukup dicari juga ya, bahkan sampai sekarang. Dan memang penerapannya ini menurut saya hampir di semua company dengan yang mempunyai produk-produk digital itu pasti memiliki atau mempunyai sistem rekomendasi mereka sendiri gitu. Pasti menerapkan ini di dalamnya, gitu ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, mau nanya nih, tadi kayaknya saya ada notif eh, ada gangguan koneksi ya, lost connection gitu. Kira-kira suara dan layar saya masih aman nggak ya? Nih, bisa keganti-ganti nggak ya suara dan layar? Oke, masih aman ya. Sip. Kita lanjut berarti. Nah, kita lihat dulu secara teorinya dulu nih. Recommendation engine, ya recommendation system sama recommendation engine sebenarnya mirip ya. Menurut saya sih sama aja. Cuman kadang ada orang yang eh, membeda-bedakan itu ya cuma karena istilahnya aja ya. Kadang di kita kalau misalkan model rekomendasinya itu secara data science kan bisa buat modelnya gitu ya. Itu mungkin dibilangnya engine-nya, tapi kalau udah diimplementasi di deployment itu udah jadi sistemnya gitu ya. Tapi nggak mutlak kayak gitu. Kadang ya engine-nya aja atau modelnya aja itu udah dibilang recommendation system. Jadi sebenarnya ini istilah yang mirip. Ya mungkin itu disclaimer di awal dulu supaya teman-teman nggak bingung. Rexis atau RE, Recommendation Engine, adalah subclass dari machine learning yang secara general itu berkaitan ya dealing with ranking or rating products atau user. Nah, itu secara general. Tapi kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi, sebenarnya nggak cuma ranking atau rating gitu ya. Memang kebanyakan pakai itu di dalamnya. Karena ranking dan rating itu merupakan hal yang bisa dibilang hal penting lah gitu untuk sebuah sistem rekomendasi ini gitu. Nah, tapi tidak harus selalu tentang itu. Banyak juga mungkin fitur-fitur di saat ini yang digunakan selain mungkin rating dan lain-lain itu ya. Bisa jadi demografi dari user dan lain-lain gitu ya. Itu bisa menjadi fitur-fitur yang berpengaruh sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ini gambaran umumnya aja. Terus di sini dibilang loosely define recommendation system is a system which predict rating user might give a specific item. This prediction will then be ranked atau and returned back to the user.
Artinya apa? Sebuah recommendation engine atau recommendation system ini sebenarnya merupakan sebuah rangkaian sistem ya yang membuat suatu rekomendasi item berdasarkan eh, banyak hal ya, bisa karakteristik user, berdasarkan feedback kayak tadi rating atau ranking, yang nanti hasil rekomendasinya itu akan dikembalikan kepada user. Secara umum sih seperti itu. Nah, dikembalikan kepada user itu bisa berbagai hal ya. Bisa ke spesifik user ya. Kalau kita merekomendasikan sesuatu ke spesifik user, let's say kita ngasih promo di produk-produk, misalnya ngasih promo produk elektronik ke user-user yang tentunya sering beli barang elektronik, mudahnya gitu, gitu ya. Itu ke spesifik user. Atau kita berikan kepada user-user itu dalam bentuk mungkin banner gitu ya. Mungkin yang di sebelah kanan ini bisa dibilang banner atau katalog gitu ya. Nah, yang atas customer who viewed this item also viewed gitu. Nah, artinya apa? Kita merekomendasikan barang-barang yang misalnya saya melihat barang sesuatu, ngecek barang sesuatu, dan orang lain juga ngecek barang lainnya. Jadi misalnya ketika saya ngelihat buku tentang machine learning, nah itu akan direkomendasikan, nih orang lain ketika abis ngelihat-lihat buku machine learning, dia ngelihat-lihat buku Python loh gitu. Nah itu yang direkomendasikan ke saya gitu. Itu menjadi yang atas. Nah kemudian yang bawah, customer who bought this item also bought gitu. Nah eh ini lebih ke, misalnya nih saya beli laptop. Nah, ketika saya beli laptop, saya direkomendasikan tas laptop, misalnya gitu. Kenapa? Karena di data kita, ketika orang-orang beli laptop, mereka juga akan nyari tas laptop juga, akan beli juga tuh tas laptop. Nah, itu juga bisa kita rekomendasikan. Nah, itu salah satu teknik recommendation juga nanti ya. Nah, itu mungkin lebih jauhnya lagi kita akan bahas lebih lanjut di collaborative filtering tadi gitu ya. Jadi memang ada banyak tuh tipe-tipe atau karakteristik dari berbagai metode yang ada di recommendation system. Ada yang pakai karakteristik dari user, ada yang pakai karakteristik dari itemnya, gitu ya. Ada yang kayak gini tadi ya. Ini orang lain juga beli ini loh, gitu. Nah itu kan artinya ada keterkaitannya atau adanya interaksi, kalau biasanya kita bilang ya secara teori itu adanya interaksi antar user. Interaksinya itu bukan bukan karena dia temenan ya, bukan gitu, bukan interaksi in real world gitu, bukan interaksi di dunia nyata, tapi interaksi secara datanya gitu. Di mana mungkin data pembelajaran saya itu bisa dipengaruhi oleh data pembelajaran orang lain karena memiliki kemiripan yang sama gitu. Jadi nanti direkomendasikan item-item yang serupa juga gitu. Kalau saya beli ini, terus direkomendasikan item lainnya karena orang-orang juga beli itu setelah beli item pertama tadi gitu kurang lebih. Atau misalnya di Spotify misalnya gitu ya. Saya habis dengerin lagu jazz misalnya gitu. Habis itu direkomendasikan lagu pop. Kenapa? Karena orang-orang lainnya habis dengerin lagu jazz kebanyakan dengerin lagu yang beraliran pop gitu. Nah, itu yang nanti pemikiran atau logik-logik seperti itu yang nanti akan dibawa ke metode-metode yang akan kita bahas pada slide-slide berikutnya gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, ada beberapa company ya besar bahkan di ruang lingkup global gitu ya, yang menggunakan recommendation system dan ini memang terlihat banget gitu ya penggunaannya. Ya, contohnya yang tadi ya, mungkin YouTube, Spotify, Instagram, Google, Amazon dan lain sebagainya. Itu mereka menerapkan sendiri gitu ya. Dan eh, mereka ini membangun recommendation system ini dari data mereka sendiri gitu ya. Jadi memang eh, RE ini atau Rexis ini menjadi hal yang unik sih sebenarnya. Di mana di satu perusahaan dan perusahaan lainnya ini sebenarnya bisa beda Rexisnya gitu. Tapi tentunya baseline metode-metodenya ya bisa aja sama gitu ya. Hanya kasus-kasusnya aja yang berbeda gitu.
Nah, nanti kesamaannya di mana ya, metode-metodenya itu nanti kita akan bahas juga nanti ke belakang. Nah, eh di sini juga dicontohkan kan, Spotify akan merekomendasikan lagu yang sesuai, ya, lagu yang similar lah, yang mirip-mirip gitu ya, dengan lagu-lagu yang pernah kita dengarkan, dan atau mungkin lagu-lagu yang pernah orang lain dengarkan juga yang mirip sama kita gitu. Kita habis dengan lagu A, B, C. Nah, orang-orang lain habis dengerin lagu A, B, C itu, dia langsung lanjut ke lagu yang D gitu misalnya. Nah, otomatis nanti kita akan direkomendasikan lagu yang D gitu. Kalau orang-orang memang habis dengerin lagu A, lagu B, dan lagu C, dia akan dengerin lagu yang D gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Kenapa? Karena recommendation system ini juga harusnya punya tujuan gitu ya di dalamnya. Nah, tujuan-tujuan inilah yang biasanya melekat gitu ya, atau terkait dengan hmm, terkait dengan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya, setahu saya Spotify itu dia punya metrik bisnis, kan tiap perusahaan pasti punya metrik bisnis ya. Jadi salah satunya adalah metriknya itu seberapa lama seseorang itu mendengarkan musik di platform Spotify itu. Ya, semakin lama artinya produk si Spotify ini semakin sukses di metrik apa spending time for listening musiknya itu gitu. Nah, tentunya kalau kita ada di pandangan secara bisnis, metrik-metrik bisnis seperti ini yang memang mereka kejar gitu. Para company itu kejar, dan itu bukan cuma di Spotify aja gitu. Di tiap perusahaan harusnya punya dia arah bisnisnya kemana, metrik bisnisnya yang harus dikejar, yang harus dipenuhi itu apa gitu ya. Misalnya kayak apalagi misalnya nih YouTube. Ini mirip-mirip tuh kayak Spotify. Seberapa lama dia nonton? Seberapa lama user itu menghabiskan waktu mereka sehari-hari di platform YouTube itu, nonton YouTube, ya hiburan-hiburan yang ada di situlah pokoknya, gitu ya. Seberapa lama? Nah, itu menjadi metriknya mereka. Terus yang lainnya misalnya Amazon untuk jual beli ya, misalnya belanja online-nya misalnya. Berapa banyak produk yang bisa mereka jual itu mungkin salah satu metrik bisnisnya mereka. Atau GMV, gross market atau gross merchandise value. Berapa apa ya spending uang yang terjadi di situ biasanya per bulan atau per kuartal atau per apa gitu ya, GMV-nya berapa. Itu mungkin salah satu metrik bisnis yang mereka kejar juga gitu ya. Nah, dan itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Itu beda-beda nanti gitu ya. Nah, ini kita ngomong ini juga ngomong ke arah bisnis juga karena ini erat juga kaitannya dengan bisnis yang ada gitu ya, si recommendation system ini yang memang secara general atau basically gitu ya, data science pun jangankan RE-nya atau REXIS-nya gitu ya, data science pun sebenarnya tidak terlepas dari domain knowledge atau domain bisnisnya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin yang sudah ikut di pembelajaran atau course data science pasti tahu tuh ya, di mana ada bagan eh, hal-hal atau pengetahuan dasar apa aja sih yang harus diketahui oleh seorang data scientist. Yang pertama itu adalah ini ya, lebih ke programming gitu kan. Karena sekarang ini seorang data scientist itu pasti pakai programming ya. Seenggaknya Python. Terus kemudian matematika dan statistik gitu kan. Karena karena apa? Karena banyak metode-metode di data science itu ya isinya matematika dan statistik semua itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah domain knowledge atau business knowledge-nya gitu. Untuk apa? Untuk mensupport company-company yang memang kita bekerja di sana gitu ya. Domain knowledge misalnya kita ada di company tentang farmasi ya. Kita harus tahu juga tentang farmasi atau kesehatan, healthcare. Kita harus tahu juga dengan
istilah-istilah healthcare, istilah-istilah kesehatan, kedokteran dan lain sebagainya. Nah, atau domain bisnisnya gitu ya. Bisnis kantor kita bergerak ke arah mana? Ataukah ke platform hiburan, ke e-commerce dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi memang pada pembahasan ini ya cukup kompleks ya pembahasannya karena mencakup berbagai bidang. Tapi nanti bisa kita diskusikan lebih apa ya lebih spesifik lagi lah ibaratnya. Tuh. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya ingin bertanya ya nggak apa-apa sih silakan diinterupsi aja. Mungkin kalau teman-teman yang ingin bertanya via chat itu bisa langsung tulis aja di kolom public chat. Tapi kalau misalkan ingin tanya secara langsung nih, kalau misalkan ngetik capek gitu ya. Kalau saya lagi jelasin mungkin biar biar lebih kelihatan termention oleh saya, mungkin bisa raise hand dulu ya. Kalau misalkan biar nanti muncul gitu kan di layar. Oh, ini ada yang mau nanya. Nanti saya persilahkan untuk open mic gitu. Kayak gitu juga boleh. Bebas aja. Kita fleksibel aja ya di sini ya. Kita lebih ke diskusi aja sebenarnya di sini. Dan mungkin di sini selain teori juga nanti saya akan sampaikan pandangan secara ini ya, secara industrial praktisi juga ya gitu. Karena saya juga di sini sebagai praktisi industri juga. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut juga tuh tentang sebenarnya kalau secara teori kayak gini nih gitu kan. Nah, kemudian implementasi di industrinya gimana sih gitu. Nah, itu juga menjadi pembahasan yang menarik juga sih gitu sebenarnya nantinya. Oke, kita lanjut. Dari tadi kita ngomongin tentang recommendation engine, recommendation system gitu kan. Segala hal tentang yang berbau-bau tentang rekomendasi. Nah, tapi sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan itu gitu ya? Mungkin kalau secara bisnisnya untuk orang-orang mungkin yang dalam tanda kutip masih awam gitu ya tentang hal ini, pasti bertanya-tanya, ya kenapa sih kita harus melakukan itu gitu ya? Apa untungnya buat kita atau apa untungnya buat perusahaan gitu kan? Nah, di sini mungkin dicoba untuk menjawab itu gitu ya. Pertama nih dari penggunaan product recommendation ini ya. Di sini poin pertama, product recommendation drive revenue. Artinya product recommendation ini bisa berpengaruh terhadap revenue yang ada, gitu ya. Di mana ini juga menjadi salah satu pembuktian ya di berbagai perusahaan bahwa ketika kita memasang suatu rekomendasi produk, ya, itu akan memudahkan user untuk mencari barang yang diinginkan. Kalau memang kita tepat ya penggunaan metodenya terhadap karakteristik user yang ada. Nah, eh, ini bisa diukur dengan berbagai cara gitu ya. Nanti saya lupa sih di belakang itu ada nggak metriknya, tapi mungkin saya mention dulu di awal. Biasanya kita secara praktisi industri eh, ada beberapa metrik yang mungkin bisa diukur tentang keberhasilan si recommendation system ini. Ya, seenggaknya terbagi menjadi dua deh. Pertama, metrik secara model. Ya, kalau misalkan teman-teman yang udah cukup familiar terhadap model-model machine learning gitu ya, yang ada di data science, itu kan punya metrik-metrik pengukuran performance-nya. Kalau misalkan kita klasifikasikan data, ada metrik akurasi dan lain-lain. Nah, recommendation system juga punya metrik secara model, gitu ya. Salah satunya mungkin hit at ratio, kalau nggak salah. Nah, itu logiknya mungkin lebih ke ketika kita ketika kita membagi data menjadi data training dan data testing, nanti kita buat model di data training. Nah, kemudian data testingnya kita predik nih menjadi suatu rekomendasi gitu kan. Dikasih orang misalnya orang beli data A di data test nih. Nah, kita rekomendasi barang selanjutnya. Nah, yang kira-kira dibeli apa aja tuh sama dia. Ada nggak yang kita rekomendasikan untuk dibeli? Nah, itu nanti dihitung tuh ada proporsinya dan lain sebagainya gitu. Jadi dari mungkin misalnya dari 5 barang yang kita tawarkan ke setiap orang,
di data testing berapa sih yang mereka beli gitu. Itu secara model atau secara metrik bisnis. Nah, secara metrik bisnis tuh beda lagi. Ada beberapa hal gitu ya. Misalnya salah satu contohnya CTR gitu ya. Kalau di digital product, tadi ada yang pengen tanya, ada yang resen atau belum? Coba nanti di info aja ya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Nah, saya lanjut dulu. Misalnya metrik bisnis CTR, click through rate. Nah, eh jadi kalau misalkan kayak tadi kita punya banner kayak gini, kelihatan tuh yang ngeklik banner ini berapa orang, gitu ya. Nah, itu menjadi jumlah yang signifikan nggak? Kalau misalkan makin banyak diklik orang kan berarti kemungkinan makin banyak yang tertarik ya dengan iklan atau penawaran yang kita berikan, penawaran produk yang kita berikan gitu kan. Nah, itu salah satu contoh metrik bisnisnya. Atau conversion rate. Conversion rate itu kalau di sini biasanya ketika dia ngeklik barang ini, salah satu barang yang kita tawarkan seperti ini, ya, itu kan ke tracking tuh sama sistem kan. Nah, ketika dia ngeklik terus dia lihat-lihat sampai dengan beli nggak gitu. Kalau sampai dengan beli itu dia terhitung tuh conversion satu ya. Dari lihat barang sampai dengan dia jadi beli gitu. Itu namanya metriknya conversion rate gitu. Nah, berapa tuh proporsi rate-nya orang yang conversion seperti itu? Tentunya makin tinggi berarti rekomendasi kita semakin bagus dong, gitu. Artinya apa? Barang yang kita tawarkan ternyata banyak dilihat orang terus dibeli sama orang gitu. Itu salah satu metrik yang bisa dilihat juga secara bisnis, gitu. Makanya nanti recommendation system itu dilihatnya bisa banyak hal gitu ya, bukan cuma dari parameter metrik performance modelnya aja, tapi juga bagaimana performa dia di dalam bisnisnya gitu, impact-nya dia itu seperti apa, bagus nggak gitu. Nah, semakin bagus itu kan berarti dia bisa berimpact juga terhadap revenue. Makanya poin pertama ini product recommendation drive revenue gitu. Poin yang pertama. Terus poin yang kedua, shoppers buy more. Ini untuk marketplace ya. Atau visitors view more untuk YouTube dan lain-lainnya yang emang berbasis platform-platform yang balik lagi ya metrik-metrik yang mereka kejar itu adalah spending time gitu dari si user atau customernya gitu kan. Nah, artinya apa? Ini balik lagi ke metrik bisnis yang mereka kejar. Kalau marketplace gitu ya, e-commerce dan lain-lain itu tadi salah satunya yang mereka kejar adalah penjualannya gitu. Karena valuasi dari yang saya tahu ya, valuasi dari salah satu valuasi yang bisa dihitung dari suatu marketplace ataupun e-commerce itu adalah eh, penjualan barang-barang itu yang tadi saya sebutkan, bisa aja kita lihat dari GMV-nya yang kayak gitu-gitu. Itu yang menentukan seberapa besar sih suatu e-commerce yang ada saat ini gitu. Makin bisa dia ngedrive perputaran uang yang ada di dalam situ dari penjualan dan pembelian produk itu, terus semakin diakui besar skalanya dia juga gitu di pasar digital yang ada saat ini gitu. Nah, itu untuk marketplace. Nah, kemudian untuk YouTube dan platform-platform terkait itu, balik lagi tadi, mereka tuh berusaha semakin banyak waktu yang diluangkan oleh orang-orang dengan menghabiskan waktunya di platform mereka, itu berarti semakin besar success point atau succession score mereka itu gitu terhadap bisnis yang mereka punya gitu. Makanya salah satunya itu yang pasti mereka kejar gitu ya. Dan recommendation system itu menjadi bagian untuk membantu itu semua gitu. Bagaimana kita menampilkan rekomendasi yang menarik pada para customer gitu ya untuk lebih meluangkan waktunya di sana gitu. Terus lanjut ke poin ketiga, shoppers and visitors stay longer. Nah, ini juga eh, masih relate ya ke bagian yang kedua tadi. Mungkin saya lebih highlight ke shoppers ya. Di shoppers ini
dibilang juga stay longer. Kenapa? Karena eh, selain banyaknya barang yang dibeli, ya, mereka juga para pelaku e-commerce dan lain-lain ini juga mengharapkan ya adanya suatu eh, bisa dibilang ya ketergantungan gitu, tapi ketergantungan dalam hal yang positif tentunya ya. Para penggunanya ini untuk apa? Untuk mereka bisa apa nih? Meluangkan waktunya kayak misalnya nih kita di e-commerce lagi buka online shop gitu ya. Selain memang mereka ngincar kita banyak beli di situ, mereka juga mengincar eh, banyaknya waktu yang kita luangkan di aplikasi tersebut juga gitu ya. Misalnya kayak lihat-lihat barangnya juga, itu kan menambah secara istilah tuh menambah user engagement terhadap aplikasi yang kita punya gitu. Semakin lama kita menghabiskan waktu di situ dengan nyari-nyari barang dan lain sebagainya gitu kan. Makanya di sekarang ini ya nggak sedikit ya orang yang emang bisa tuh berlama-lama dia melihat barang, nyari-nyari barang ini itu dengan membuka aplikasi marketplace yang ada sekarang gitu. Karena itu menggantikan proses mencari barang mungkin kayak misalnya di mall gitu ya. Menggantikan proses jalan kaki nyari-nyari dan lihat-lihat barang secara fisik gitu ya. Nah, ini udah terintegrasi secara digital gitu. Makanya hal itu juga tuh yang secara bisnis concern juga terhadap para pelaku pembelanjaan online seperti ini gitu ya. Bagaimana mereka meretain customer ya supaya mereka bisa lebih lihat-lihat lagi nih gitu. Karena semakin sering atau semakin lama mereka lihat-lihat barang, probability ya kemungkinan untuk mereka membeli barang lagi itu semakin besar juga tentunya. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu upselling dan cross-selling. Ya, benar ya. Untuk poin selanjutnya upselling dan cross-selling. Artinya apa? Contohnya gini. Eh, ketika saya tadi ya beli laptop gitu kan. Nah, nanti pasti saya akan nyari-nyari juga nih. Oh iya, saya berarti butuh apa lagi ya setelah beli laptop? Oh, butuh beli keyboard gitu ya. Keyboard tambahan atau eksternal. Mungkin oh saya butuh beli tas laptop gitu misalnya. Ya kan? Banyak tuh orang-orang yang nyari kayak gitu tuh. Dia, wah, udah beli laptop baru nih. Habis itu dia beli juga tas barunya gitu yang biar biar match mungkin ya sama laptopnya ya terkait dengan ukurannya dan lain sebagainya. Nah, itu juga ya bisa kita eh, tawarkan hal-hal seperti itu gitu ya. Tergantung data yang kita miliki. Kalau mungkin ternyata banyak nih orang di data kita banyak tuh orang yang habis beli laptop beli tas laptop juga. Ya berarti nanti kalau ada user yang baru beli laptop, nanti kita akan tawarkan, oh ini loh tas laptop gitu. Apalagi bisa menawarkan tas laptop yang misalnya eh, apa ya? Oh ini yang relate. Jadi kalau orang-orang misalnya di data kita nih, orang-orang kalau habis beli laptop MacBook misalnya ya, oh dia habis itu beli tas yang model seperti ini loh gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti di data kita, ya let's say kita di e-commerce nih ya, tentang data transaksi orang. Ada nih yang beli MacBook gitu kan. Nah, langsung kita tawarin, oh pengguna lain juga membeli ini loh gitu. Ya mungkin tasnya atau mungkin apalagi ya soft case-nya mungkin gitu ya dan lain sebagainya. Itu contoh aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, itu untuk contoh yang pembelanjaan. Tapi kalau misalkan contoh yang lainnya ya tadi gitu. Misalkan di YouTube, oh dia habis nonton ini, nonton selanjutnya yang ini loh gitu. Itu juga bisa kita buat seperti itu. Itu masuk juga tuh dalam upselling dan cross-selling. Kemudian better user experience. Nah, ini juga terbukti ya kalau misalkan di assess secara user experience adanya recommendation system gitu yang ditawarkan kepada para user itu memberikan experience yang lebih baik ya terhadap penggunaan aplikasi yang kita miliki gitu ya.
Terus ya ujung-ujungnya sih tetap mengejar tujuan dari para company itu gitu ya. Ya dengan adanya user experience kan menunjukkan bahwa nanti kita juga tetap bisa apa ya, meretain customer kita, mendapatkan profit lebih dan lain sebagainya. Kemudian lead to repeat visit ya. Ini kalau di YouTube ya. Jadi kalau misalkan kita menawarkannya dengan metode yang baik dan yang pas gitu ya. Ya besok dia bakal balik lagi nonton, bahkan mungkin nonton video yang sama ya, nonton acara yang sama dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kalau di pembelanjaan ya mungkin saya banyak contohnya di dua kasus itu ya, karena di dua kasus itu memang sekarang paling sering sih, paling umum banget lah bisa dibilang kasus yang paling umum di industri yang sekarang. Kasus yang lain sih banyak. Ya bahkan healthcare ada gitu ya, kan merekomendasikan sesuatu. Kalau di healthcare itu mungkin bisa ya banyak sih sebenarnya, tapi mungkin yang general itu adalah bisa merekomendasikan artikel kesehatan, bahkan mungkin bisa merekomendasikan obat ya. Misalkan kita ada gejala, oh saya pusing, demam, batuk pilek gitu. Nah, dengan deskripsi obat yang sesuai ya, kita kan dapat informasi ini obatnya bisa bisa untuk gejala apa aja nih. Bisa kita matching tuh. Rekomendasi obatnya oh mungkin ini nih untuk demam bisa ini, untuk flu bisa apa lagi gitu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, terus yang tadi ya, yang paling umum sih memang tadi ya di bidang penjualan ya, penjualan dan pembelian ya, khususnya yang online di saat ini, di produk-produk digital saat ini, ataupun platform-platform yang sifatnya adalah fasilitas hiburan dan lain sebagainya gitu ya. Kayak YouTube, Spotify dan lain-lain yang tadi. Itu memang kasus yang paling umum. Nah, lead to repeat visit mungkin untuk yang kasus Spotify, YouTube gitu ya. Kalau yang penjualan itu ya repeat buyer gitu, repeat buying. Jadi besok-besok saya kalau nyari apa-apa ya tetap ke situ lagi gitu ya. Belinya beli lagi di platform yang sama. Lebih ke gitu. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke tadi gitu ya. Ngejar revenue, ngejar GMV dan lain sebagainya. Terus poin terakhir, tapi sebenarnya poin-poinnya ini lebih banyak sih dari ini ya. Kalau misalkan di industrial ini saya ambil beberapa yang cukup umum aja gitu ya. Di luar ini juga masih banyak lagi. Yang terakhir, creation of customer loyalty. Nah, dengan adanya proses-proses atau usaha ya, effort-effort kita untuk meretain customer, untuk mempertahankan customer seperti itu dengan produk-produk yang kita tawarkan, ini lama-kelamaan ya, cepat atau lambat sih menurut saya, pastinya akan melahirkan suatu loyalitas dari customer. Ketika mereka tuh sudah nyaman gitu ya, sudah seret gitu ya. Oh, saya nyari apa-apa ada nih di platform ini. Mau beli apa-apa udah ada nih, tiba-tiba direkomendasiinnya pas gitu ya. Nah, hal seperti ini yang nantinya cepat atau lambat akan melahirkan sebuah loyalitas dari customer, sehingga customer bakal berpikiran ya udahlah, saya pasti nanti ke depannya bakal pakai ini aja, nyari apapun, beli apapun gitu ya. Nggak ada kepikiran untuk beralih ke platform lain atau beralih ke pesaing gitu ya, misalnya. Karena treatment dari kita terkait tadi ya di poin-poin sebelumnya, dari user experience, kemudian kenyamanan atau kesesuaian penawaran kita terhadap yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan gitu ya, itu udah pas gitu. Jadinya mereka juga akan berpikir dua kali atau lebih gitu ya untuk ke produk lain. Ya, gitulah kurang lebih gitu. Nah, ini beberapa eh, poin-poin terhadap alasan kenapa sih kita butuh recommendation system di bisnis kita. Kurang lebih kayak gitu. Nah, setelah mengetahui hal-hal mendasar tentang recommendation system tadi, eh, kita tentunya perlu tahu nih
sebagai seorang data scientist, biasanya data yang digunakan sebagai modal kita membangun suatu recommendation system itu data apa aja sih, gitu kan? Pasti muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, di sini ada dua bagian data yang mungkin saya highlight di sini ya. Karena nanti baik dari praktikal atau teorinya pun kalau teman-teman baca lebih lanjut, pasti ada tipe-tipe data seperti ini nih, gitu. Kan tadi dibilang hmm, memang salah satu bagian paling general di eh, untuk membangun suatu model rekomendasi itu ada di rating atau ranking yang diberikan oleh customer gitu kan. Ranking suatu data atau item yang kita miliki lah ibaratnya. Nah, data ini teman-teman bisa lihat di layar itu terbagi menjadi dua kategori sebenarnya. Ada yang eksplisit dan implisitnya. Artinya apa? Kalau ini sekali perbedaannya. Kalau yang implisit ya, let's say kita bilang implicit feedback dari customer, itu adalah sesuatu yang tidak tertulis ya atau dalam tanda kutip tersirat dari customer. Contohnya apa? Contohnya gini. Kalau musik tadi ya di Spotify atau video di YouTube, bisa kita lihat kategori atau kalau musik genrenya gitu ya. Kategori yang paling banyak didengarkan atau ditonton gitu. Nah, ini kan berarti menjadi suatu ketertarikan lebih ya. Misalnya saya dengerinnya musiknya aliran pop terus nih gitu. Ini kan implisit atau secara tersirat bahwa ada poin lebih gitu ya. Musik pop itu di personality saya gitu. Nah, yang implisit itu salah satunya seperti ini contoh datanya gitu ya. Nah, kita ekstraknya gimana? Ya nanti kita bisa aja ekstrak ke dalam kalau bentuknya table gitu ya. Di kolom-kolomnya itu adalah misalnya genrenya, genre musiknya apa aja. Nah, genre musik pop yang memang saya paling sering dengerin itu menjadi bobot yang lebih tinggi daripada genre musik lainnya. Itu salah satu implementatifnya ya. Kemudian contoh yang implicit feedback lagi yang kedua adalah an item is repeatedly purchased by by same customer ya. Nah, ini mungkin sama kayak tadi kasusnya cuma di bidang jual beli aja. Nah, dengan adanya barang mungkin saya beli secara berulang-ulang gitu ya. Ini menjadi suatu eh, concern yang lebih serius gitu terhadap barang tersebut untuk akun saya gitu daripada barang-barang lain, item-item lainnya yang mungkin similar atau mirip atau sejenis atau relevan lah gitu lah ya. Terus yang ketiga, a viewer give up halfway on movie they were watching. Nah, ini kebalikan dari yang tadi kalau poin satu dan 2 kan menunjukkan sebuah ketertarikan ya. Poin ketertarikan lebih gitu. Nah, tapi kebalikannya itu juga bisa kita ekstrak sebenarnya dari data yang ada dan ini termasuk ke dalam data implisit juga sebenarnya. Jadi misalnya ada orang ya mungkin ini kasusnya let's say Netflix gitu ya. Nah, saya nonton nih beberapa film. Saya nonton tapi pas di tengah tontonan film itu saya nggak sampai selesai dan mungkin di tengah itu saya stop terus nggak pernah nonton lagi ganti ke film berikutnya kayak gitu. Nah, ini kan menunjukkan sebuah ketidaktertarikan gitu ya mungkin ya karena dia eh, udah berhenti di tengah jalan aja nontonnya terus nggak dilanjutin lagi ya mungkin karena dia nggak suka lama-lama ya alur ceritanya atau kategori filmnya dan lain sebagainya sehingga dia beralih mencari film yang lainnya kayak gitu. Ini semua contoh tipe implicit feedback. Nah, kalau yang explicit feedback itu yang siapa sih? Nah, kalau explicit feedback itu merupakan feedback-feedback
yang benar-benar nyata tertulis ada di data kita yang diberikan oleh customer atau user. Contohnya apa? Rating. Kalau kita habis beli barang, biasanya dimintain berapa ratingnya untuk barangnya atau untuk tokonya dan lain sebagainya gitu ya. Itu benar user sih. Kita nggak tanpa ada campur tangan kita, itu benar-benar opini mereka ngasih bintang berapa dan lain sebagainya. Dan itu terpampang jelas misalnya nilainya 5 atau 4 atau 3 gitu ya. Nah, ini yang termasuk ke dalam explicit feedback. Ada apa aja sih? Biasanya tadi ya, ada like atau rating gitu ya, baik move untuk kasus movie, kasus produk dan lain sebagainya. Terus yang kedua, user telling ya, in social media platform ya, yang relevan dengan ketertarikannya dia. Nah, ini juga bisa menjadi data eksplisit. Karena apa? Karena jelas-jelas tertulis walaupun mungkin tertulisnya itu di platform lain, let's say sosial media kalau di sini gitu ya. Nah, terus yang ketiga, user give thumb up atau thumb down kalau misalkan di YouTube gitu ya. Ini mungkin mirip sama rating, tapi kalau rating itu kan sifatnya angka ya, dan biasanya misalnya kita rating suatu produk aplikasi di Google Play Store misalnya gitu. Nah, itu kan biasanya rata-rata ya ratingnya itu. Karena nilainya juga nilai angka kan. Kalau YouTube biasanya ada thumb up dan thumb down, itu nanti dihitung agregatnya. Berapa banyak yang thumb up, berapa banyak yang thumb down, kayak gitu. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Lebih lanjutnya tentang implicit dan explicit feedback. Oke, kita lanjut. Ini gambaran dari apa yang tadi dijelaskan aja sih. Implicit feedback, ada beberapa hal ya. Eh, ada view artikel berapa gitu. Jadi suatu implisit bahwa mungkin semakin di view itu akan semakin baik gitu ya. Terus eksplisitnya thumb up, thumb down, atau dikasih skala dari worst ke best atau rating. Nah, eh, setelah mengetahui beberapa kebutuhan data yang ada, kita lanjut ke beberapa metodenya ya atau teknik-tekniknya. Yang pertama ada content based recommendation system. Nah, content based recommendation system ini seperti apa sih? Nah, ini gambaran dasarnya ya. Mungkin saya jelasin dulu ya dari alur gambar yang sebelah kiri. Jadi ceritanya nih, kalau content base ya, ciri-cirinya, ini ada poin-poin yang teman-teman bisa baca. Dia menggunakan atribut tentang produk ya. Terus yang kedua, dia menggunakan fitur-fitur item untuk merekomendasikan item baru atau item lainnya yang mirip dengan eh, item-item yang kita sukai. Kemudian di poin ketiga nih, ini beberapa poin penting ya yang saya catat di sini. Don't rely on other user preference. Nah, ini perlu teman-teman ingat bahwa content base ini dia tidak dipengaruhi oleh interaksi antar user. Jadi kalau saya mau direkomendasikan produk secara teknik atau metode content base ini, ya udah usernya itu di sistem itu hanya melihat apa sendiri. Saya sukanya apa? Misalnya saya suka buku C gitu ya. Nah,
Kalau saya mau direkomendasikan secara konten base ya, saya kan direkomendasikan buku-buku terkait. Misalnya saya sukanya atau YouTube deh gitu. YouTube saya suka lihat eh, video yang tagnya itu mungkin komedi atau musik gitu ya. Nah, kalau konten base, ketika si YouTube itu udah tahu nih pattern eh, video saya adalah musik juga di. Nah, kalau kita menggunakan konten biasanya udah dia punya stok musik apa dan juga punya stok video komedi apa. Nah, yang paling banyak di view atau yang paling bagus lah yang mereka punya itu bakal direkomendasikan ke saya gitu. Jadi nggak ada faktor orang lain di situ. Saya sukanya A B C D, ya udah nanti yang relate dengan itu aja yang direkomendasikan ke saya gitu. Nah, contohnya di poin keempat, user A menyukai drama dan romance. Nah, kita dapat menggunakan informasi itu untuk merekomendasikan movie lainnya yang genrenya itu misalnya ini tentang movie ya. Saya sejauh ini nonton movie itu kalau nggak tentang yang romance, ya kalau nggak drama atau dua-duanya. Yang tagnya kan bisa lebih dari satu ya. Nah, yang ada dua-duanya itu tag dan tag drama dan tag romance. Nah, jadi kalau ada film baru ya dan tagnya itu drama dan romance, itu pasti akan direkomendasikan ke saya gitu. Karena eh, tagnya itu cocok dengan yang saya sukai sejauh ini. Nah, itu konten base gitu ya. Jadi nggak ada hal lain yang mempengaruhi eh, rekomendasi ke saya gitu. Itu nggak ada. Itu konsep dari konten base. Nah, ini salah satu contohnya atribut-atributnya gitu ya. Saya eh, sering baca buku tentang genrenya crime. Autornya James Patterson, tipenya fiksi, publishnya apa, terus jumlah halamannya berapa, dan language-nya apa. Nah, kalau kita mau rekomendasikan suatu produk lainnya, tapi secara eh, content base, nah fitur-fitur ini yang akan dilihat, gitu kan. Nanti dicariin lagi buku dengan jumlah halaman yang mungkin gak beda-beda jauh dari 278, yang bahasanya sama-sama bahasa Inggris, yang genrenya seenggaknya ada crime juga di dalamnya, gitu kan. Misalnya ada beberapa genre yang seenggaknya ada crime-nya di dalamnya. Atau autor yang sama, punya James Patterson lainnya. Yang mungkin buku lain yang direkomendasikan itu yang tipenya fiksi juga. Atau publishnya itu nggak jauh-jauh dari 2020. Nah, itu mungkin kita sebut dengan barang atau item yang relevan, yang similar. Nah, kata-kata relevan atau similar ya, atau similar itu kan mirip. Nah, kemiripan suatu item dengan item lainnya, kalau kita sebagai manusia, ini mirip nggak sih kira-kira? Ya kayaknya sih mirip gitu ya. Itu kan suatu jawaban yang subjektif sebenarnya. Sedangkan komputer nggak bisa ada subjektivitas seperti itu. Itu harus objektif. Jadi harus jelas. Ketika kita ngitung mirip atau enggak, itu ada hitungannya dan ada nilainya yang menandakan itu mirip atau enggak. Nah, gimana caranya? Sedangkan kita punya atribut-atribut atau fitur-fitur yang kayak gini nih. Bahasanya bahasa Inggris. Nah, itu diangkakan, harus diangkakan dulu kan kalau kita mau ngitung angkakan bentuknya. Nah, diangka ini gimana? Genrenya crime diangkanya gimana? Terus ngitungnya gimana? Antara satu buku dan buku lainnya itu atribut-atributnya. Kan itu harus diangkakan dulu. Nah, untuk mengangkakan atribut-atribut itulah yang disebut dengan factorizing gitu istilahnya. Nah, proses factorizing ini yang cukup menentukan eh, pembentukan atau untuk membangun model recommendation system ini. Teknik factorizingnya itu yang cukup penting juga gitu ya. Nah, di sini tekniknya dengan cara apa? Kita bisa membentuk embedding map gitu ya. Jadi proses memetakan suatu hal atau suatu objek ke dalam ruang vektor ya. Ini mungkin sedikit teknikal ya. Ke dalam suatu ruang vektor itu disebut embedding gitu.
Jadi misalnya saya punya buku dengan fitur-fitur yang tadi, bahasanya apa, genrenya apa, dan lain sebagainya, itu saya petakan ke dalam ruang vektor, itu dengan tekniknya itu namanya embedding, gitu. Nah, di sini makanya keterangannya adalah collection of items mapping to some finite dimensional vector space. Ya, eh, koleksi item yang kita miliki itu akan dipetakan ke dalam ruang dimensi ruang vektor yang finite atau terhitung, gitu. Terhitung karena apa? Karena tadi kita punya ini ya. Kalau di sini dimensinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu dari mana? A-nya ada 6. Gitu. Simpel aja sebenarnya sih. Hanya nanti representation vektornya kemungkinan akan ada berdimensi 6. Lebih kayak gitu, nanti kita akan ke situ. Nah, kalau bentuknya udah jadi vektor itu udah gampang lah kita apa-apain. Kalau misalkan di dunia data itu kan kita bermain dengan angka-angka kayak gitu kan. Entah vektor atau data tabular, ya jadi table dan lain sebagainya, matriks, kayak gitu-gitu. Nah, itu udah kita hitung aja data similarity-nya bisa. Nah, ada beberapa teknik similarity yang memang sering digunakan. Salah satunya nih yang saya mention di sini adalah cosine similarity. Di luar ini juga masih banyak sih sebenarnya. Mungkin ada bisa menghitung similarity berdasarkan teori distance juga kayak Euclidean distance gitu. Nah, atau pakai teori similarity yang lainnya kayak mungkin Jakarta ya similarity terus dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mention cosine similarity ini memang konsep similarity yang sering dipakai juga gitu ya. Karena dia menghitung berdasarkan nilai sudutnya ya. Kalau kita belajar trigonometri gitu ya, berdasarkan nilai sudutnya, semakin dekat sudutnya berarti dianggap item tersebut akan mirip gitu ya. Nah, tahu sudutnya dari mana? Nanti kita kan hitung cos theta-nya ini gitu. Nah, ini kan nanti bisa dilihat ya kemiripannya seberapa besar dari sudut yang dihasilkannya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, yang kedua similarity measure with dot product. Ini masih sama sih sebenarnya. Dari data yang kita punya tadi vektor ya, jadi vektor itu kita hitung cosine similarity-nya. Nah, nanti bisa terbentuk seperti ini. Ini film ya. Film tentang fantasi dan drama genrenya. Nah, kita bisa hitung nih dari konten base yang tadi ya. Saya ngasih rating di beberapa ini gitu kan. Nah, terus dari pojok kiri atas nih kursornya kelihatan ya? Oh, kelihatan. Di sini saya kasih rating fantasi untuk film ini nih yang atas Harry Potter ya kalau nggak salah. Itu fantasi ratingnya 2, untuk dramanya ratingnya terbalik ya, ini X, Y ya. Dramanya 2, fantasinya 5. Kalau yang bawahnya dramanya 3, fantasinya 4. Bawahnya lagi saya ngasih rating dramanya 5, fantasinya 1. Nah, saya mau lihat ketiga film ini ya, antara atas tengah dan tengah bawah itu lebih dekat yang mana similarity-nya di fitur-fitur yang dimiliki oleh eh, film tersebut kan susah ya kita hitung similarity-nya gimana caranya gitu kan. Tapi kalau kita udah petakan ke ruang vektor seperti ini, itu udah lebih gampang gitu kan. Tinggal masukin ke rumusnya. Itu. Nah, kemudian kalau udah dapet similarity-nya kayak gitu, kita lihat nih, jauh ini ya, ini katakanlah gambar saya nih ya. Sejauh ini saya udah nonton 3 bentuk di atas dengan nilai seperti itu, 7, 4, dan 10. Nah, dipetakanlah film-film ini. Genrenya apa aja? Ada fantasi, action, kartun, drama, komedi. Kalau yang dia memuat suatu genre, dia akan dikasih angka 1 gitu ya. Nah, nanti bisa dihitung deh di sini. Kan ini nilainya 7, 4, 10. Terus kita punya matriks kayak gini. Dikaliin 7 kali matriksnya, 7, 4, 10 dikali user fitur vektor namanya. Nah, ini kan sebenarnya cuma ngaliin ke samping,
Yang nol tetap jadi nol, yang angka satu tetap jadi, yang angka satu akan jadi angka yang di sebelahnya nih. 1 kali 7 ya 7, 1 kali 4 4, 1 kali 10 10, kayak gitu. Gunanya apa ngitung kayak gini? Nah, nanti jadi kayak gini nih. Ketika udah dikaliin, ya, berarti nanti kelihatan bobot komedi itu 17, bobot drama 4, bobot kartun 7, bobot action 0, bobot fantasi 10. Nah, ini akan diproporsikan terhadap nilai maksimumnya. Nah, jadi kan kayak gini nih. Nah, kemudian kita hitung lagi. Ketika ada, tadi kan kita ngitung yang atas tuh. Nah, kita hitung yang bawah sekarang kan karena masih tanda tanya nih nilainya berapa. Nah, lanjut ke gambar yang pojok kiri bawah ini, gitu kan. Karena kita udah tahu fantasi itu bobotnya sekian, action bobotnya sekian, kartun bobotnya sekian. Nah, dikaliin aja nanti, gitu. Dikalikan dengan bobot-bobot ini sehingga hasilnya kayak gini. Nah, artinya apa? Nanti kita dapat nih untuk nilai-nilai yang ada pada film-film selanjutnya. Misalnya kayak Incredible nih, atau Star Wars paling atas. Star Wars nilainya 0,71. Yang bawahnya apa tuh? Batman ya? Batman nilainya 0,37. The Incredible nilainya 0,63. Terus bawah nilainya 11. Artinya apa? Ini adalah prediksi movie rating yang yang kita hit dari personality kita secara konten base. Kurang lebih sih kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan let's say 4 film ini film baru. Nah, cara konten base tadi kita udah ngitung, oh, dia akan ngasih rating yang di atas 0,5 tuh film satu sama film ketiga gitu ya. Nah, kemungkinan itu duluan yang akan kita rekomendasikan kepada orang tersebut gitu ya, user tersebut. Nah, cara ngitungnya seperti itu. Nah, tadi udah sampai sini, ya kan? Kita lanjut. Selain dari fitur-fitur yang ada tadi, ya rating ya tadi, kalau yang tadi kan contohnya, kita bisa gunain data yang mana lagi gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita bisa menggunakan data-data yang terkait dengan data teks gitu ya. Teks ini bisa juga dibuat similarity-nya. Nah, tapi kita ambil dari mana? Biasanya produk kita ambil dari judul produknya, ya nama produknya, atau deskripsi produknya. Kurang lebih sih kayak gitu biasanya. Nah, caranya gimana? Terus tahu nggak ya? Oh, nih. eh untuk teks di sini ada beberapa cara. Ya, di sini dijelaskan yang masih dasar-dasar aja sebenarnya sih. Pertama ada yang namanya TF-IDF. Mana TF-IDF ini merupakan suatu metode yang di sini kan ada formulasi rumusnya gitu ya. Intinya dia membobotkan kata sesuai dengan nilai kemunculannya. Nah, nilai kemunculannya ini yang dilihat yang mana? Dia nanti akan membobotkan pertimbangannya adalah nilai yang muncul. Misalnya kita punya tadi ya product description. Satu deskripsi mungkin satu baris gitu kan. Nah, baris selanjutnya udah beda produk misalnya gitu. Nah, si FIDF ini akan mempertimbangkan kemunculan di satu deskripsi itu berapa banyak dan di seluruh deskripsi yang ada tuh munculnya berapa banyak. Misalnya kata-kata fantasi gitu ya. Di suatu deskripsi dia munculnya berapa kali tuh di dalam satu deskripsi itu. Nah, itu akan dibandingkan, diproporsikan juga dengan berapa banyak ketika dia muncul di deskripsi lainnya kata-kata fantasi itu. Nah, rumusnya kayak gini nih. Hitung dulu F-nya, yaitu kemunculannya dia di deskripsi yang ada. Dokumen frekuensi, dia muncul berapa kali juga di dokumen yang ada gitu ya, di semua deskripsi yang ada itu. Terus nilainya di inverse ini dalam hal ini dilakukan transformasi log ya, log transform di sini. Nah, kemudian hasil TF dan hasil DF itu simple kayak gitu sih. Yang di bawahnya contohnya aja sih.
nilainya berapa, hitung dulu TF-nya berapa, IDF-nya berapa, terus dikaliin yang bobotnya jadi 0,065 untuk suatu kata tersebut. Nah, contohnya kayak gini. Hasilnya ya. Text based similarity. Ada titel mana, nah deskripsi filmnya itu di plotnya itu ya. Dia ngedeskripsiin plotnya itu gimana. Terus kita gunain TF IDF yang tadi, ya kan? Nah, terus nanti dihitung dah nilainya itu. Similarity-nya berapa gitu ya. Tadi dapat nih berdasarkan teksnya yang tadi, plot dari teks plot filmnya itu, misalnya ini udah jadi rekomendasinya. Nah, yang paling mirip tuh yang paling atas adalah The Adventure of Tintin, bla gitu ya, ini judulnya. Terus yang kedua mirip lagi film Alvin and the Chipmunk, kemudian Another Earth dan seterusnya sampai yang paling nggak mirip gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, tergantung nih kita rekomendasikan bisa jadi top 3-nya atau top 5-nya seperti itu. Nah, yang kedua kita masuk ke teknik quality filtering. Nah, pada teknik ini ya berbeda dengan content based tadi, di sini memuat interaksi antar user. Artinya apa? Untuk menghitung sampai dengan jadi merekomendasikan sesuatu ke orang, itu dipengaruhi juga oleh data user lainnya. Misalnya sistem mau ngeprediksi atau mau merekomendasikan barang untuk saya. Tapi dilihat dulu nih, behavior pembelian saya itu mirip sama customer yang mana. Oh, ternyata mirip sama customer C gitu ya. Nah, si C ini dilihat lagi nih dia belinya apa aja gitu. Nah, contohnya gini. Misalnya si cowok mirip sama si cewek ini. Taste-nya, similar taste. Nanti similar taste-nya itu ngitung pakai cosine lagi juga bisa gitu ya. Tapi sampai dihitung dulu nih similarity-nya kuat gitu ya. Nah, ketika dia udah didapati nih similarity-nya kuat nih antara si laki-laki dan si perempuan ini. Nah, ketika si laki-laki beli es krim, habis itu dia beli donat, habis itu dia beli kopi gitu kan. Nah, karena dia dibilang mirip ya, setelah dihitung kemiripannya tinggi si perempuan ini terhadap si laki-laki ini. Jadi ketika perempuan ini beli es krim, habis beli es krim beli donat, maka dia akan direkomendasikan ya habis ini kamu beli kopi aja gitu. Kenapa? Karena dilihat dia mirip nih behaviornya kayak si laki-laki ini. Nah, itu konsep dari collaborative filtering. Dia untuk merekomendasikan seseorang nih, si perempuan ini, dia dipengaruhi oleh behavior orang lain gitu ya. Dalam hal ini si laki-laki yang sebelah kiri. Nah, ini contoh lainnya yang tadi. Dan ini bisa kita relasikan nggak cuma di satu orang. Ini contoh yang lebih dari satu orang, gitu ya. Nah, jadi di sebelah kiri yang baju biru sama yang pakai jas gitu ya. Yang baju biru nonton eh, 4 film, yang pakai jas nonton 1 film aja. Tapi karena mereka dibilang mirip, di sini similarity paling kuatnya emang ke yang baju biru ya. Nah, terus orang yang pakai kemeja ini baru nonton 2. Nah, karena dia dibilang mirip nih sama yang baju biru ya. Ketika dia udah nonton 2 film yang atas, John Wick 2 sama Pirates of Caribbean, dia akan direkomendasikan Mission Impossible dan juga The Matrix kayak gitu. Karena dia dibilang mirip sama yang baju biru itu. Ketika dia udah nonton 2 film ini, oh orang lain ketika abis nonton 2 film ini nonton 2 film yang bawah loh gitu. Makanya dia juga ikutan direkomendasikan 2 film yang di bawah. Itu konsep dari collaborative filtering. Nah, ada dua approach dari metode collaborative filtering ini, yaitu adalah user based dan item based. Bedanya secara teknikal, ketika kita membuat suatu matriks apa ya, biasanya disebutnya sih matriks faktorisasi, factorization matrix.
Tapi kadang juga bisa dibilang user item matrix. Kalau misalkan di collaborative filtering ya ada dua berarti, antara user item matrix atau dibalik item user matrix gitu. Kenapa namanya dibalik kayak gitu? Pada teknikalnya nanti juga dibalik. Ketika kita buat matrix seperti itu, misalnya kita buatnya user item matrix untuk yang user based collaborative filtering. Nah, kalau mau kita ubah ya metodenya ke item base, nanti matriksnya tinggal ditranspose. Sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Nah, tapi intuitifnya jadi beda nih. Bedanya di mana? Bedanya ketika kita punya ya, kita punya item matrix seperti ini. Kalau user base ini biasanya yang sering ditulisnya itu adalah lainnya juga membelinya loh. Kalau item base itu biasanya yang interpretasinya adalah kita beli barang. Nah, terus barang yang mirip dengan barang yang kamu beli atau item serupa lainnya gitu. Nah, itu item base. Tapi kalau pengguna lain juga membeli, ya itu biasanya lebih ke user base gitu. Sama kayak content base. Nah, ini ada step by step collaborative filtering. Pertama dari data yang ada kita buat atau kita create user to item matrixnya. Ini untuk yang user base. Tapi kalau yang items ini tinggal dibalik aja, ditranspose aja. Jadi item to user matrix. Nah, ini keterangannya, interpretasinya di user 1, dia purchase barang B dan D. 2, purchase barang A, B, C, E. 4, purchase A, C, E. Nah, kalau barang yang di-purchase, itu kan kita kasih flag angka 1. Gitu kan. Nah, ini kan dari satu baris itu kita tanda sebagai baris itu bisa jadi suatu vektor kan. Berarti vektor user 1 tuh 0101 0 gitu. Vektor user 2 111 01 gitu. Nah, kalau udah ada angka kayak gini, kita bisa similarity-in user 1, user 2, user 2, user 3 dan lain sebagainya. Kalau udah ntar kita dapat similarity-nya. User 1 sama user 2 mirip, lebih mirip user 1 user 2 apa user 1 user 3 atau lebih mirip mana lagi sama user 1 user 4. Nah, yang paling mirip yang mana itu kalau untuk user base ya jadi dia yang paling mirip. Nanti kita akan direkomendasikan item berdasarkan user yang mirip. Nah, miripnya itu dari hitung kosain yang tadi gitu. Nah, ini step by step secara perbedaannya ya. Yang sebelah kiri itu ini kayaknya bacanya nggak kurang kelihatan ya. Sebelah kiri itu user base, yang sebelah kanan itu item base gitu ya. Nah, teman-teman lihat tuh di customer item matrixnya. Kalau di sebelah kiri customernya di samping, yang sebelah atas sebelah kanan customer sebelah atas gitu. Jadi yang kiri itu customer matrix, yang sebelah kanan sebenarnya item customer matrix. Beda itu aja. Terus dua-duanya bisa di-compute dengan cosine similarity sehingga menghasilkan suatu deskripsi. Yang sebelah kiri kan user base. Jadi dilihat dulu nih, user yang similar dengan 1235 yaitu customer ID-nya ya 1235 itu sendiri. Diri sendiri pasti kan paling mirip kan, satu nilainya dia. Ini kita bisa out karena nggak bisa kan mirip kita dengan diri kita sendiri, nggak ada barang yang akan direkomendasikan nantinya. Terus yang kedua 17935, terus 12414. Nah, dari mereka ini ya yang belum pernah kita beli, dari barang-barang mereka yang udah pernah kita beli apa aja sih? Ya ini, coklat kalkulator, red harmonica inbox, traditional spinning tops, retro mode tray. Ini dari user base sebelah kiri. Sebelah kanan item base. Jadi kalau item base, kita terakhir beli barang 110010002 misalnya gitu. Nah, barang yang relate dengan 100002 ini yang mana sih? Oh, ini aja nih. Yang similarity-nya paling tinggi gitu kan. Oh, dengan produk ID-nya tuh berikut gitu ya. Oh, ini medium keramik, large keramik, small keramik. Nah, ini kemungkinan kita emang sebelumnya beli hal-hal yang berbau dengan keramik gitu. Nah, tadi berarti udah dua
teknik yang kita bahas. Nah, selanjutnya ini ada lagi namanya adalah neural collaborative filtering. Nah, neural collaborative filtering itu apa? Neural collaborative filtering itu merupakan teknik yang didasarkan pada neural network ya, atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan nama deep learning. Ya, deep learning itu merupakan nama nama lanjut sebenarnya dari neural network. Teorinya namanya neural network karena di dalamnya itu eh, neural network itu seperti jaringan saraf tiruan gitu ya konsepnya gitu. Nah, mungkin lebih jauhnya lagi konsep neural network itu sendiri nanti dibahasnya di bukan di sini sih, tapi di mungkin di pelajaran terjadwal data science gitu ya mungkin ya. Nah, kita lanjut dulu konsep NCF ini kayak gimana? Konsep dari neural collaborative filtering ini yaitu membuat embedding map tadi ya. Kan kita udah sempat bahas di awal ya embedding maps itu apa. Dari suatu produk yang ada gitu kan. Nah, contohnya gini. Ini produknya tentang movie. Ketika si ada dua orang, ketika si Bob ini suka romance movie, nah dia akan dilihat nih seberapa dekat dia dengan si Joe yang menyukai eh, romance movie juga dan juga action movie itu seberapa suka. Nah, kalau lihat dari grafik di sini sih, kalau si Bob ini suka romance movie, tapi dia nggak suka dia suka action movie tapi dia nggak suka romance movie. Ditunjukkan bahwa untuk sumbu Y yang menyatakan action movie dia positif ke angka satu. Tapi kalau misalkan sumbu X-nya dia ke arah -1 atau ke arah negatif. Berarti dia kurang suka romance movie, dia lebih suka action movie. Tapi kalau Joe dia suka kedua. Nah, nanti bisa diketahui itu similarity-nya berapa. Nah, ini konsepnya kayak gini. Simple. Dari fitur-fitur yang ada pada Bob dan juga Joe ini, kita lakukan dengan user embedding, nanti akan dapat nilai vektornya, dan nanti di sini masuk nih. Nah, kelebihan dari neural collaborative filtering, ya, kita bisa memasukkan berbagai hal. Jadi teman-teman di sini ada dua input sebenarnya. Ada user embedding, ada item embedding. Artinya apa? Kita bisa memasukkan berbagai atribut yang ada pada data kita. Contohnya, untuk user embedding, kita bisa memasukkan item-item embedding ya, item-item embedding yang ada pada atribut data user kita. Misalnya, user embedding tuh selain masukin nama gitu ya, let's say, sebenarnya nama nggak usah sih. Mungkin ini masukin demografi dari usernya, misalnya umur ya. Kan itu kalau misalnya di movie kan kelihatan juga kan. Kalau umur-umur yang remaja kayaknya nggak mungkin nonton film anak-anak kayak gitu ya. Nah, umur, jenis kelamin, mungkin regional ya, kota dan lain sebagainya tentang user itu masuk ke user embedding. Bisa masuk ke user embedding. Tuh. Dan kalau yang item embedding itu segala hal yang mencakup tentang item yang kita miliki. Gitu ya. Nah, item yang kita miliki atributnya apa aja misalnya? Kalau movie tadi ya, genre, terus mungkin durasi, kemudian aktornya siapa, ya main aktornya siapa, terus sutradaranya siapa, kemudian film dari negara mana, yang mungkin kayak gitu. Nah, itu bisa kita embedding semua tuh masuk ke dalam suatu vektor. Nah, nanti vektornya digabung di concatenated net masuk ke fully connected layer. Nah, fully connected layer ini yang biasanya berisikan neural network. Seperti itu. Itu konsep dari neural collaborative filtering. Nah, evaluasinya gimana? Ya, tadi saya di awal sempat mention evaluasi tentang recommendation system. Nah, ini
salah satu rekomendasi evaluasi ya yang mungkin teman-teman perlu ketahui juga. Di sini ada yang namanya hit ratio at K. Nah, K-nya ini bisa teman-teman ganti 10, 5, 100 gitu ya. Nah, cara kerjanya gimana? Di sini dicontohin hit ratio at K. Hit ratio at K-nya dipilih 10. Nah, jadi dari flow yang ada di sini, ceritanya kita setiap user pilih 99 item yang nggak pernah interaksi dengan dia. Misalnya musik deh gitu ya. Kita masuk nih ke user yang saya. Saya ini nggak pernah mendengarkan musik dipilih random A, B, C, D, E, F, G sampai 99 ya. Lagu satu, kedua, ketiga sampai lagu ke 99 yang saya nggak pernah dengerin gitu. Terus ditambah dengan satu lagu yang pernah saya dengerin. Total jadi 100. Oke. Nah, nanti dari 100 ini ya, kita akan di running model, dipilih top 10 ID yang paling relevan dengan saya gitu. Modelnya kan ngeprediksi kayak gitu, 10-nya. 10 di situ. Nah, eh jika terus kita prediksi karena kayaknya kita milih 10, berarti kita milih top 10 kan tadi kan. Jika satu lagu yang tadi saya pernah dengerin itu kan disebutnya di sini test item ya. Jika satu lagu test item itu masuk di dalam top 10 yang saya miliki itu disebut satu hit. Nah, hal ini juga dilakukan ke semua user lainnya selain saya. Nanti dilihat dari misalnya user yang kita punya ada 1.000 gitu ya. Atau kita testing ke 100 user deh. Nah, yang hit ada berapa? Yang hit ada 90 misalnya gitu. Nah, ya udah. Berarti kalau misalkan yang hit ada 90, hit ratio at K-nya itu berarti 9%. Artinya apa? Dari 100 orang yang kita tawarkan eh, rekomendasi, itu 90% pasti akan didengerin sama dia gitu. Atau dengan kata lain apa? Kalau kita bawa ke produk purchasing ya. Kalau kita nawarin ke 100 orang, kemungkinan 90 orangnya itu akan ngebeli produk yang kita tawarin. Jadi kita datang nih ke 100 orang, kita tawarin 10 produk gitu. Tawarin 10 produk, pasti dari 100 itu akan yang ngebeli itu ada seenggaknya ada 90 orang. Itu kalau hit ratio at K-nya ada 90%. Nah, itu salah satu materialnya. Nah, ini salah satu codingannya sih, hit ratio at K-nya. Nanti dilihat tuh. Nah, di sini kan kelihatan tuh di paling bawah. Hit ratio at K at 10-nya itu 45%. Artinya apa? Ketika kita menawarkan 10 barang ke user yang kita miliki, itu cuma 45% yang beli barang kita. Gitu. Nah, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman kita buka termin waktu untuk tanya jawab ya, gitu ya. Kalau teman mungkin ada yang penasaran atau ingin ada yang didiskusikan, ada yang bingung dan lain sebagainya, silakan aja. Kalau ada yang ingin bertanya atau diskusi via open mic juga nggak apa-apa, via kolom chat juga nggak apa-apa. Oke. Mungkin kalau yang open mic bisa resign dulu biar nggak bentrok ya. Ya, thank you. Mungkin ditunggu ya kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, kita tunggu beberapa menit ke depan.
Oke, baik. Mungkin karena, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin, eee, saya cukupkan ya materi pada pagi hari ini di, sesi pembelajaran tamu ya. Sedikit overview atau dari kita pada pagi hari ini, ya, tentang data science for product recommendation, di mana, eee, pembahasan tentang product recommendation ini memang jadi suatu hal yang sangat penting ya, yang dan sangat banyak dibutuhkan oleh, karena, eee, kan cuma industri yang barang gitu ya, tapi yang menyajikan jasa dan lainnya dan lain sebagainya di produk mereka itu pasti akan menawarkan sesuatu kepada customer mereka gitu ya, atau ke user mereka. Oleh karena itu, bagaimana merekomendasikan suatu item atau produk ini penting dengan menggunakan berbagai macam ide yang ada sekarang. Nah, yang telah kita bahas tadi di sini, pertama yaitu dengan metode content based, yang kedua dengan metode collaborative filtering, dan yang tentang neural collaborative filtering. Nah, dari ketiga metode tersebut memiliki pro dan kontranya juga gitu ya, dan karakteristiknya masing-masing. Namun metode yang berkembang saat ini cuma 3 itu aja, masih banyak metode lainnya ya, yang mungkin belum sempat saya highlight di sini karena batasan waktu juga gitu ya. Nah, mungkin bisa mendalami karena eh, apalagi sekarang nih ya, dengan berbagai macam role yang ada di industri sekarang, bahkan mungkin masih masih ada juga nih role-role khusus ya di suatu company terkait dengan data scientist-nya, mungkin oh dia tuh spesialis recommendation engine-nya ya, karena data science sendiri itu pun luas gitu kan. Oh mungkin ada nih orang-orang yang jago lebih ke arah bidang tertentu ya, salah satunya ini gitu kan. Atau mungkin ada yang lain yang jago tentang bisnis analitiknya atau NLP-nya dan lain sebagainya. Nah, eh, itu menunjukkan bahwa peluang ya baik dari karir, penelitian dan lain sebagainya tentang recommendation sistem recommendation ini masih sangat terbuka luas gitu, dan untuk teman-teman yang tertarik di bidang bisa mendalaminya lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja sedikit summary yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir dan ikut berdiskusi di pagi ini dengan topik yang saya bawakan. Eh, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan ataupun kesalahan terhadap topik, materi, atau penyampaian yang saya lakukan ya di kesempatan kali ini. Saya izin untuk mengakhiri sesi kali ini, izin menutup room, dan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.